Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tata Rahmasari. Nah, saya adalah mahasiswa pasca sarjana Prodi Pendidikan Matematika di Universitas 11 Maret. Pada video kali ini kita akan membahas tentang eigenvalue dan eigenvektor. Apa itu eigenvalue dan eigenvektor? Eigenvalue merupakan nilai eigen dan eigenvektor adalah vektor eigen. Kita mulai dari definisinya. Nah, matriks yang bisa ditentukan nilai eigennya hanya merupakan matriks persegi atau yang biasa disebut dengan matriks jajar genjang. Nah, kita akan ke definisinya. Definisi nilai eigen, ya kita misalkan terdapat matriks A dengan ordo n kali n merupakan matriks persegi dan V adalah sebuah vektor tak nol di ruang n dan lambda adalah skalar real sehingga memenuhi persamaan AV sama dengan lambda V. Maka lambda dinamakan nilai eigen dari A sedangkan V dinamakan vektor eigen dari A. Kemudian di sini kita akan cara menentukan nilai eigennya. Nah, kita tahu ya, kalau ini persamaan AV sama dengan lambda kali V ini, A-nya adalah sebuah vektor, sedangkan lambdanya adalah sebuah skalar. Nah, tentu saja persamaan ini menjadi tidak valid. Nah, karena tidak valid, kita akan manipulasi. Gimana cara manipulasinya? Kita kalikan skalar lambdanya ini dengan matriks identitas. Nah, ini pertama-tama lambda kali V-nya, vektor di sisi kanan, kita ubah dulu ke sisi kiri. Jadi, AV kurangi kurangi lambda V sama dengan 0. Nah, AV kurangi lambda kali matriks identitas kali V sama dengan 0. Kemudian kita keluarkan dua buah matriksnya, kita satukan. Jadi matriks A dikurangi lambda kali matriks identitas, di mana ini lambda kali matriks identitas sudah berupa apa? Matriks, iya, kali V-nya vektor. Nah, berarti dari persamaan ini akan diperoleh persamaan ini. Nah, kemudian persamaan ini kan matriks. Nah, ini vektor sama dengan 0. Nah, kalau matriks sama dengan 0, dia berupa SPL homogen. SPL homogen hanya memiliki dua solusi, yaitu solusi trivial dan solusi non-trivial. Apa sih solusi trivial itu? Solusi trivial adalah nilai solusi yang isinya atau nilai-nilainya isinya adalah 0. Atau kalau di sini nilai-nilai variabel itu tuh vektornya ya, berarti vektornya 0, karena V-nya 0 maka tidak ada nilai eigennya. Nah, jadi untuk menentukan nilai eigen dia harus solusinya non-trivial. Nah, gimana cara untuk dapat solusi non-trivial? Caranya adalah dengan kita buktikan determinan dari persamaan matriks A dikurangi lambda kali matriks identitas I sama dengan 0. Jadi, determinan dari persamaan ini harus sama dengan 0 agar solusinya non-trivial dan agar diperoleh nilai eigennya. Nah, kemudian ini seandainya ya,
seandainya ada dua matriks, yaitu matriks A dan matriks B memiliki polinomial karakteristik yang sama. Apa itu polinomial karakteristik? Nih, maksudnya tuh determinan dari matriks A kurangi lambda kali matriks identitasnya, sama dengan determinan matriks B kurangi lambda kali identitasnya. Jadi nilai determinan dari kedua hasil matriks ini itu sama, maka dapat dipastikan bahwasanya matriks A dan matriks B itu memiliki nilai eigen yang sama, karena nilai determinannya sama gitu. Jadi dia nilai eigennya akan sama. Nah, kita akan masuk ke contoh soalnya. Tentukan nilai eigen dari suatu matriks A yang isinya 4, negatif 1, 2, dan 1. Nah, ini pembahasannya. Tadi kan itu kita udah buat persamaannya. Jadi tadi matriks A kurangi lambda dari matriks identitas I. Matriks identitas ini, kalau matriks identitas di 2 kali 2 1 0 0 1. Kalau di 3 kali 3 berarti 1 0 0 0 0 1 0 dan 0 0 1. Jadi membentuk satu utama. Nah, kita kalikan lambda, kita kalikan matriks identitasnya 1 0 0 1. Maka kita peroleh ini matriks A-nya 4, negatif 1, 2, 1, kita kurangi lambda 0 0 lambda. Sama dengan 4 dikurangi lambda negatif 1. Karena negatif 1 dikurangi 0 ya, jadi hasilnya tetap negatif 1. Kemudian 2 dikurangi 0, berapa? 2 ya. Terus 1 dikurangi lambda, 1 min lambda. Nah, dicari nilai determinan matriks A kurangi lambda matriks kali matriks identitas sama dengan 0. Untuk mencari ini nilai eigennya. Nah, kita cari determinan dari matriks ini. 4 kurangi lambda, negatif 1, 2, 1 min lambda. Untuk mencari determinan, maka kita kalikan 4 kurangi lambda dikali 1 min lambda. Terus negatif 1 kita kalikan 2. Dikurang. Jadi ini 4 kurangi lambda kali 1 kurangi 1 min lambda, kita kurangkan negatif 1 kali 2. Dari perkalian silang 4 min lambda kali 1 min lambda, kita peroleh 4 min 4 lambda min lambda ditambah lambda kuadrat. Ini min 1 kali 2 kan min 2. Min 2 kali negatif jadi plus 2. Nah, kita gabungkan suku-suku yang sejenis, maka kita urutkan dari yang besar, berarti lambda kuadrat min 5 lambda plus 6 sama dengan 0. Nah, ini nggak kelihatan ya. Ini tuh lambda min 2 sama, bentar kita tulis, lambda min 3. Maaf ya kalau ini agak kurang tulisannya ya. Semoga dapat dipahami dengan baik. Nah, ini lambda min 3 sama lambda min 2. Setelah ini kita faktorkan ya. Udah, ini kalau udah kita faktorkan seperti ini, kita peroleh lambda satunya berapa? 2. Di sini ya. Ini berarti lambda 2-nya sama dengan 3. Nah, berarti kita peroleh
bahwa hasil determinan dari matriks 4 min lambda negatif 1, 2, 1 min lambda adalah lambda 1-nya 2, lambda 2-nya 3. Jadi nilai eigennya adalah 2 dan 3. Ya, betul. Kemudian kita masuk ke vektor eigen dan basis ruang eigen. Tadi nilai eigen itu kan lambda. Nah, sedangkan vektor eigen itu V-nya. Nah, jadi tetap berhubungan mereka berdua. Dari persamaan tadi yang AV sama dengan lambda kali V. Nah, ke contoh soal, tentukan vektor eigen dan basis ruang eigen untuk matriks berikut. Ini matriksnya sama ya, kayak tadi di matriks A, 4, negatif 1, 2, 1. Nah, ini kita ke pembahasannya. Ini pembahasan, ini ditulis lagi pembahasan yang tadi biar kita ingat bahwasanya matriks A dikurangi lambda kali matriks identitas itu hasilnya 4 min lambda negatif 1, 2, 1 min lambda. Yang diperoleh nilai eigennya itu 2 dan 3. Nah, untuk mencari vektor eigen kita tuh harus satu-satu. Jadi misalnya lambdanya ada 3, berarti ada 3 yang misalnya isinya 2, 3, 4. Berarti kita cari vektornya satu-satu, yaitu lambda 2 dulu, lambda 3, terus lambda 4. Misalnya nilai eigennya 4, ya kita cari satu-satu 4 kali gitu. Nah, kemudian ini kita cari untuk lambda sama dengan 2 dulu ya. Karena ini lambda 2 dan 3, kita cari dari yang depan dulu. Tapi terserah mau cari yang mana dulu. Itu kan untuk biar kita terserah kita aja, yang penting kita menyelesaikan semuanya gitu. Nah, dari lambda sama dengan 2 kita ubah lambdanya ya, berarti ini matriks A dikurangi 2 kali matriks identitas I. Nah, tadi kan kita punya matriks ini kan, berarti 4 min, kalau di sini min lambda, di sini kita ubah jadi 2, jadi 4 min 2 negatif 1, 2, 1 min 2. Oke, jadi diperoleh 2 min 1, 2 min 1, atau 2 negatif 1, 2 negatif 1. Nah, ini kita kan cari vektor eigennya, kemudian berarti V-nya. Nah, di sini kita munculkan V-nya dari matriks A min 2 kali matriks identitasnya kali V kali vektor kali vektornya yang akan kita cari sama dengan 0. Nah, udah menjadi SPL homogen kan. Nah, kemudian kita masukkan vektornya. Vektor yang udah kita kurangkan ini ya, jadinya 2 min 1, 2 min 1, kemudian vektornya kita jadikan X1, X2 sama dengan 0, 0, dan diperoleh solusinya. Nah, dengan menggunakan OBE atau operasi baris elementer, nah, kita gunakan ini matriks 2 min 1, 2 min 1, baris pertama kita bagi dengan setengah. Nah, kita bagi dengan setengah, 2 bagi setengah, 1, negatif 1, maaf, dikalikan, berarti setengah kali baris pertama. 2 kali setengah, 1, negatif 1 kali setengah, negatif setengah. Kemudian yang bawah tetap ya, kan karena yang dikalikan setengah cuma baris pertamanya. Yang bawah kita tulis lagi 2, negatif 1. Kemudian kita operasikan lagi. Baris pertama kita kali 2 ditambah baris kedua. Nah, baris pertama kita kali 2 ditambah baris kedua, kita peroleh 1, kemudian negatif 1 per 2, 2 negatif, astagfirullah, maaf, sorry. Ini kan berarti hasilnya 1, negatif 1 per 2, 0, 0, habis ya yang bawah ya. Nah,
diperoleh karena bawahnya udah habis dan ini cuma matriks 2 kali 2, maka telah diperoleh nih solusinya X1, X2 sama dengan 0. Nah, kita misalkan X2-nya T, di mana T adalah anggota bilangan real. Nah, X1-nya itu sama dengan X1-nya kita sama dengan kan 0 dulu, berarti X1 kurangi setengah X2 sama dengan 0. Nah, X1-nya kita peroleh setengah X2. Nah, karena X2-nya kita sama dengan kan T, maka di sini kita bisa tulis bahwa X1 adalah setengah T. Nah, udah ya, berarti diperoleh X1-nya setengah T, X2-nya T kan. Nah, kita masukkan nih di solusinya, di persamaan solusinya. X1, X2 berarti sama dengan setengah T dan T, kita keluarkan T-nya. Kita keluarkan T-nya nih di sini nih. Berarti kan ini tinggal setengah, ini setengah. Nih, 1. Dimana T anggota bilangan real. Nah, kita peroleh untuk vektor eigen di lambda sama dengan 2. Jadi berapa? Setengah dan 1. Nah, ini basis. Nah, ini basis ruang eigen di lambda sama dengan 2, berarti juga setengah dan 1. Oke, lanjut di lambda sama dengan 3. Nah, untuk lambda sama dengan 3, maka lambdanya kita ubah jadi 3 ya. Gitu, jadi tergantung lambdanya berapa nanti yang diperoleh, kita masukkan ke persamaannya, seperti itu. Nah, dari ini, berarti kita ubah lambdanya, berarti 4 dikurangi 3, negatif 1, 2, 1 dikurangi 3. 4 kurangi 3, 1, negatif 1, 2, negatif 2. Nah, kita masukkan V-nya, karena kita mau nyari V-nya, tentu saja ini berarti matriks A dikurangi 3 kali matriks identitasnya kali V sama dengan 0. Berarti 1 min 1, 2 min 2 dikalikan X1, X2 sebagai vektornya sama dengan 0, 0. Nah, bentuknya udah SPL ya. Nah, kita gunakan OBE lagi. Di sini 1, negatif 1, 2, negatif 2. Di baris pertama kita kali 2 ditambah baris kedua kita peroleh 1 min 1, 0, 0. Nah, ini kan langsung habis ya baris keduanya. Maka bisa langsung OBE-nya berhenti, bisa langsung kita peroleh solusi. Nah, 1, negatif 1, 0, 0 kali 1, X1, X2 sama dengan 0, 0. Kita misalkan X2-nya sama dengan T, di mana T anggota bilangan real. Nah, ini X1 kurangi X2, ini X1 kurangi X2 sama dengan 0. Berarti X1 sama dengan X2 kan? Nah, X2-nya apa tadi? T. Berarti X1-nya apa? Sama dengan T. Nah, berarti kita peroleh solusi X1, X2 sama dengan T dan T. Kita keluarkan T-nya. Maka 1 dan 1 T, di mana T anggota bilangan real. Maka diperoleh vektor eigen untuk lambda sama dengan 3 ialah 1, 1. Basis. Nah, kita peroleh basis ruang eigen dari lambda sama dengan 3 adalah 1 dan 1. Nah, sekian pembahasan nilai eigen dan vektor eigen. Semoga bermanfaat, semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.